Baik Sobat Bintang, di sesi kedua ini kita akan kembali membuat objek-objek pada aplikasi Adobe Flash versi CS3. Silahkan teman-teman buka aplikasinya, lalu buat dokumen baru. Teman-teman pilih sama seperti yang di sesi 1, flash file dengan action script yang versi 2. Baik, di sini sudah terbuka ya. Oke, yang pertama kita akan membuat objek segi 4 dengan diberikan lengkungan ya di sudut-sudutnya. Oke, toolsnya, silahkan pertama teman-teman pilih toolsnya rectangle tools yang ini ya, masih ingat. Oke, untuk warna kita akan menghilangkan warna garis. Jadi silakan untuk menghilangkan warna garis pada tools garis ini, teman-teman pilih opsinya yang di pojok kanan atas kedua ya, urutan kedua ada gambar kotak bergaris merah. Oke, ini artinya objek yang kita buat ini nanti tidak akan diberi garis ya. Jadi dia hanya memiliki warna di tengah. Oke, yang berikutnya untuk memberikan lengkungan, silahkan teman-teman perhatikan di bagian properties di area bawah. Oke, di sini ada lengkungan ya. Di sini defaultnya 0. Oke, untuk memberikan lengkungan silahkan teman-teman bisa gunakan tombol panah bawah yang ada di samping, tinggal klik. Lalu ini tinggal dinaikkan ya, naikkan, turunkan. Atau bisa juga langsung diketik ya di sini. Kita coba untuk yang pertama ini kita berikan rounding sebesar 20. Jadi pertama kita pilih objek kotaknya, lalu pilih warnanya dan kita set roundingnya. Setelah itu kita buat objeknya. Oke, bisa dilihat ya. Jadi objek segi 4 yang kita buat ini dia terdapat lengkungan di sudutnya. Baik, itu tadi untuk memberikan lengkungan pada objek segi 4. Berikutnya kita akan menggunakan tools rectangle primitive tool. Oke, ini sebenarnya sama ya, secara objek sama untuk membuat objek segi 4. Namun ada perbedaannya. Perbedaannya di sini. Kita langsung praktekkan. Silahkan teman-teman pilih rectangle primitive tools. Oke, roundingnya silahkan diabaikan aja ya. Lalu teman-teman buat satu objek lagi. Oke, bisa dilihat. Oke, yang pertama ini rectangle biasa, dan yang di sebelah kanan ini kita gunakan primitive tool ya. Silahkan diperhatikan di tiap sudut-sudutnya ini ada perbedaan ya. Jadi kalau kita gunakan rectangle tool yang atas, nah yang ini objeknya solid, bisa dibilang solid. Jadi sudah setelah jadi ya sudah, tidak bisa diubah. Namun untuk yang rectangle primitive tool, setelah objek segi 4 ini jadi, teman-teman masih bisa ubah untuk roundingnya. Caranya teman-teman kembali ke selection tools yang di atas. Nah, lalu teman-teman tinggal tarik titik-titik ini. Jadi ini teman-teman klik lalu tarik. Oke ya. Jadi ini kalau ditarik ke belakang dia ke roundingnya akan semakin besar. Kalau ditariknya ke tengah ya, nah itu ya. Jadi kita masih bisa ubah untuk roundingnya. Pun begitu sama untuk tools yang oval primitive tool ya. Teman-teman sudah bisa tarik kesimpulan. Oke, kita coba. Jadi ini sama. Kalau oval biasa itu kita hanya membuat objek lingkaran.
Oke, untuk oval primitive tool, nah sama ya. Jadi teman-teman silahkan setelah jadi, nah ini ada titik-titik yang bisa digeser-geser oleh teman-teman ya. Nah, jadi dia kalau digeser, kalau yang tadi segi 4 itu jadi mengubah rounding, kalau yang lingkaran ini dia mengubah dari yang tadinya utuh menjadi sepotong ya. Bisa jadi 3/4, setengah, atau bahkan 1/4. Baik, berikutnya kita ke tools yang paling bawah. Di sini ada tools namanya Polystar tool. Nah, untuk apa objek ini? Silahkan teman-teman klik Polystar tool. Oke, Polystar tool ini fungsinya ada 2 ya. Yang pertama bisa untuk membuat segi banyak poli ya, sesuai dengan namanya Polystar. Jadi bisa membuat segi banyak, baik berupa poligon maupun berupa star. Oke, untuk menentukan dia poligon atau star, silahkan teman-teman kembali perhatikan di area properties di tengah. Di sini ada option. Silahkan teman-teman klik option. Nah, di sini ya. Di sini ada style. Yang pertama ada poligon. Jadi kalau kita pilih poligon, maka nanti akan terbentuk segi ya. Nah, number of side ini teman-teman silahkan isikan. Mau membuat objek segi berapa? Misalnya kita buat segi 5. Jadi teman-teman isikan 5. Start point size-nya diabaikan saja. Oke. Oke, setelah itu teman-teman bisa langsung buat objeknya. Oke ya. Nah, kita coba bikinnya lebih ke bawah. Nah, nih ya, poligon. Jadi kita buat, kalau untuk opsinya poligon dia jadinya segi ya, segi 5. Nah, opsi kedua teman-teman bisa juga buat dalam bentuk star ya. Jadi teman-teman tinggal ubah stylenya menjadi star. Nah, nomor offsetnya kita buat sama dulu ya, yang 5. Lalu teman-teman buat objeknya, maka dia akan menjadi objek bintang. Coba kita buat lebih ke bawah. Oke. Lalu bagaimana untuk segi banyak lainnya? Segi 6, segi 7 sama ya. Kita buat objek berikutnya, itu objek segi 6. Jadi teman-teman kembali ke menu option. Oke, kita buat dulu yang segi 6 ya, poligon. Maka teman-teman pilih opsinya poligon, number of side-nya 6. Setelah itu di OK, lalu dibuat objeknya, maka akan terbentuk segi 6 ya. Oke, untuk yang star sama ya. Jadi tinggal stylenya saja dirubah menjadi star, number of side-nya 6, maka akan terbentuk bintang dengan segi 6 ya. Nah, seperti sebuah lencana nih. Oke, baik, itu teman-teman yang kita bahas di sesi 2. Jadi kita membuat, kalau di sesi 1 kita baru membuat segi 4 dan lingkaran. Oke, di sesi kedua ini kita bahas tools berikutnya ya, segi 4 yang sifatnya primitif, lingkaran yang di sini opsinya primitif, dan yang terakhir Polystar tool. Oke teman-teman, silahkan teman-teman praktekkan di rumah. Bapak yakin teman-teman bisa mengikuti latihan ini. Selamat mencoba teman-teman semua.